Hai guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai persyaratan terbaru untuk masuk di Singapura. Jadi, per tanggal 1 Mei, Singapura membuat peraturan terbaru lagi yang sangat meringankan buat teman-teman yang mau berkunjung ke Singapura. Apa sajakah persyaratan tersebut? Ayo kita cek. Persyaratan yang pertama adalah paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. Jika paspor teman-teman berlaku sudah kurang dari 6 bulan, maka kalian harus membuat paspor baru terlebih dahulu. Karena untuk masa pembuatan paspor itu sendiri tidak ribet dan hanya memakan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Yang kedua adalah kalian harus full vaksinasi. Yang dimaksud dengan full vaksinasi adalah kalian harus sudah divaksin minimal 2 kali. Dan kalian nggak perlu booster kalau misalnya kalian belum melakukan booster. Vaksin harus versi internasional atau dalam bahasa Inggris. Caranya adalah kalian harus mengkonvert sertifikat vaksin kalian dengan cara kalian masuk di Peduli Lindungi. Kemudian kalian pilih vaksin certificate paling bawah. Setelah itu kalian convert my certificate, select destination Singapura. Kemudian kalian select certificate type. Setelah itu kalian pilih salah satunya. Dan setelah itu kalian pilih name adjust. Kalian masukkan nomor paspor, nama dan tanggal lahir. Setelah itu kalian konfirmasi. Jadi itu dia cara untuk mengkonvert sertifikat vaksin kalian. Yang ketiga adalah kalian harus mengisi SG card arrival 3 hari sebelum keberangkatan. Caranya adalah kalian harus mendownload melalui Play Store or App Store. Kalian masukkan SG Arrival Card dan akan muncul seperti ini. Setelah itu kalian masuk dan kalian isi selengkap-lengkapnya mengenai data diri teman-teman. Atau kalian download untuk versi terbarunya yaitu My ICA Mobile. Jadi hampir sama kayak SG Card, tapi ini yang versi terbaru. Caranya juga hampir sama. Kalian masuk di aplikasi tersebut, kemudian kalian pilih Submit SG Arrival Card paling kiri, kemudian kalian pilih plus, tanda plus, dan kalian pilih New Individual atau New Group. Langkah selanjutnya yang harus kalian siapkan adalah kalian harus menyiapkan tiket pulang. Sebenarnya ini tuh nggak ada di dalam persyaratan, tetapi ini tuh biasa terjadi pada saat kalian di check-in atau pada saat kalian di imigrasi, kalian ditanya, kalian ada tiket pulang nggak sih? Pada saat kalian berangkat dari Indonesia pun kadang kalian ditanya. Dan pada saat kalian sampai di imigrasi Singapura, kalian juga biasanya ditanya. So, kalian lebih baik berjaga-jaga dengan cara mempersiapkan kalian dari Singapura mau kemana, entah itu kalian mau pulang ke Indonesia atau kalian mau traveling ke mana. Jadi siapkan dulu ya teman-teman. So itu dia untuk persyaratan yang harus kalian siapkan. Namun apa keringanan yang kalian tidak perlu lagi siapkan pada saat kalian mau ke Singapura? Yang pertama adalah kalian tidak perlu lagi membutuhkan tes PCR pada saat kalian mau berangkat ataupun pada saat kalian sudah sampai di Singapura. Yang kedua adalah kalian tidak perlu lagi untuk membeli asuransi. Jadi di video aku sebelumnya, persyaratan untuk masuk Singapura itu harus membeli asuransi.
yang minimal kalau nggak salah tuh 200 juta rupiah. Tapi kalau sekarang kalian sudah tidak perlu lagi untuk membeli asuransi tersebut. Tapi kalau misalnya teman buat jaga-jaga agar kalian tetap safe dimanapun kalian berada, alangkah baiknya jika kalian membeli asuransi yang khusus untuk traveling. Jadi kalau misalnya kalian amit-amit kena COVID atau kalian sakit atau we never know, kalian lebih baik menyiapkan asuransi yang bisa mengcover selama teman-teman melakukan traveling. Jadi kalian juga merasa aman. Yang ketiga adalah kalian sudah tidak perlu lagi untuk menggunakan masker di luar ruangan atau outdoor. Namun kalau misalnya kalian berada di indoor, kalian harus dan tetap untuk menggunakan masker ya teman-teman. Yang terakhir adalah kalian tidak perlu lagi untuk menggunakan trace together atau semacam peduli lindungi kalau di Indonesia. Pada saat kalian mau masuk di mall, di pusat pembelanjaan, di restoran atau di mana aja ya, kalian sudah tidak perlu lagi untuk menggunakan trace together. Kecuali kalau misalnya kalian mengikuti some konser yang jumlah penontonnya lumayan banyak banget, kalian harus menggunakan aplikasi tersebut. So, itu dia guys, cara dan syarat terbaru untuk masuk di Singapura yang berlaku mulai dari Mei 2022. Jangan lupa di komen kalau misalnya kalian ada yang belum dimengerti, dan jangan lupa juga di like. Jangan lupa di subscribe, and thank you so much udah nonton, and see you guys on next video.